Pabrikan asal Cina yaitu Xiaomi telah resmi merilis smartphone baru dari keluarga Redmi 10 series. Salah satunya tentu Redmi Note 10 ini. Smartphone ini membawa beberapa fitur dan spesifikasi yang telah ditingkatkan. Salah satu keunggulan diantaranya adalah sudah menggunakan panel AMOLED. Sesuai slogan Xiaomi yaitu jawarnya AMOLED. Nah, kok bisa begitu ya? Mungkin banyak tipe lain yang menggunakan panel AMOLED dengan harga yang hampir sama dengan Redmi Note 10 ini, namun memiliki spesifikasi yang di bawah smartphone ini ya. Layar AMOLED memang terbukti membuat mata kita tak gampang lelah meski kita melihat layar dalam jangka waktu yang cukup lama. Daripada kita penasaran apa saja kelebihan dan keunggulan Redmi Note 10 ini, lebih baik kita simak video berikut hingga akhir. Keunggulan Redmi Note 10 yang pertama tentu saja seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Redmi Note 10 ini sudah menggunakan panel AMOLED dengan resolusi FHD+ 1080 x 2400 pixel dengan kerapatan pixel 409 ppi. Nah, untuk screen to body ratio ini 83,5%. Dengan menggunakan panel AMOLED tentu kita tak akan gampang lelah meski kita menggunakan smartphone ini dalam jangka waktu yang lama. Nah, salah satu keunggulan lainnya adalah bahwa jika kita membuka smartphone ini di bawah terik matahari, namun kita masih bisa melihat dengan jelas tulisan atau gambar di dalam layarnya. Artinya kita tidak silau efek dari sinar matahari tadi. Selanjutnya untuk keunggulan Redmi Note 10 ini sudah menggunakan chipset terbaru dengan spesifikasi yang telah ditingkatkan. Menggunakan chipset Snapdragon dengan tipe Qualcomm Snapdragon 678 octa-core, clock speed mencapai 2,2 GHz. Untuk fabrikasi 11 nanometer sehingga mungkin akan lebih irit dalam penggunaan daya dibandingkan dengan fabrikasi yang lebih besar. Sedangkan untuk pengolah grafis dipercayakan pada Adreno 612. Untuk skor Antutu yang dihasilkan pada Redmi Note 10 ini kita akan mencoba untuk melihat aplikasi Antutu yang saya gunakan adalah versi 8.5.7 dan untuk skor yang dihasilkan mencapai 228.928 poin dengan rincian 95.000 poin 650 untuk skor CPU, sedangkan untuk skor GPU yaitu 31.276 poin. Untuk memori yaitu 50.161 poin, sedangkan untuk skor UX yaitu 51.841 poin. Saat saya mencoba untuk memainkan PUBG Mobile, kita akan mendapatkan setting grafis yang cukup lumayan. Kita bisa memilih grafis rendah pada PUBG Mobile dengan frame rate ultra. Sedangkan jika kita menggunakan grafis HD, kita hanya akan bisa mendapatkan frame rate seimbang ya. Saya beberapa kali mendapatkan frame drop saat saya memainkan PUBG Mobile ini, terutama saat banyak musuh atau mungkin saat saya menggunakan kendaraan. Untuk kelebihan Redmi Note 10 yang ketiga adalah kamera utama 48 megapiksel yang cukup jernih. Redmi Note 10 ini mempunyai 4 buah kamera di belakang dengan fitur kecerdasan buatan. Kamera utama 48 megapiksel yang cukup jernih dan menghasilkan foto yang tak pecah saat kita zoom. Dan tak lupa juga ada lensa 8 megapiksel untuk lensa ultrawide. Selanjutnya ada 2 megapiksel untuk lensa makro dan yang terakhir ada 2 megapiksel untuk lensa bokeh atau deep sensor. Pada perekaman video sudah dilengkapi dengan video stabilizer. Sedangkan resolusi maksimal yang mampu direkam pada Redmi Note 10 ini adalah video 4K dengan 30 frame per second. Namun video stabilizer tak akan aktif pada video 4K ya. Kelebihan Redmi Note 10 yang selanjutnya adalah baterai yang cukup besar dengan 5000 mAh dan dilengkapi dengan fast charging. Untuk menunjang kinerja smartphone dengan spesifikasi yang mumpuni, Redmi Note 10 ini mempunyai baterai yang cukup besar yaitu 5000 mAh yang mampu bertahan hingga seharian. Xiaomi juga menambahkan fitur fast charging 33 watt yang diklaim mampu mengisi daya hingga 50% hanya dalam waktu 25 menit saja. Nah, waktu yang cukup cepat dan cukup singkat. Sedangkan untuk pengisian baterai dari 0% hingga 100% kita hanya akan membutuhkan waktu 74 menit saja atau mungkin sekitar 1 jam 15 menit. Nah, kok bisa begitu? Ya karena memang Xiaomi Redmi Note 10 ini sudah dilengkapi fast charging 33 watt. Hebat kan? Kita akan mendapatkan layar AMOLED, baterai besar, kamera 48 megapiksel dan juga fast charging 33 watt. Nah, untuk keunggulan Redmi Note 10 yang terakhir adalah sudah menggunakan high resolusi dual speaker. Ya, seperti yang kalian lihat bahwa Redmi Note 10 ini mempunyai dua speaker, yang pertama ada di atas dan yang kedua ini ada di bawah. Dengan kualitas audio high resolution pastinya mampu menyuguhkan audio yang melegar saat memainkan musik atau bisa juga untuk menonton video tanpa menggunakan headset. Setelah kalian menyimak keunggulan atau kelebihan dari Redmi Note 10, apakah kalian masih tertarik untuk membeli smartphone yang dirilis pada April tahun 2021 ini?
Selanjutnya kita akan mencoba membahas kekurangan Redmi Note 10 ini apa saja sih. Sisi keamanan pada Redmi Note 10 ini sudah dilengkapi dengan fitur Face Unlock dan juga fingerprint sensor. Nah, kita bisa mengakses sensor fingerprint ini di sisi samping smartphone yang menjadi satu dengan tombol power. Nah, cukup menarik sih sebenarnya. Namun pada kebanyakan smartphone dengan panel AMOLED biasanya menanamkan sensor fingerprintnya di bawah layar seperti halnya Redmi Note 10 Pro. Nah, jadi kita hanya akan diberikan sensor fingerprint di samping layar. Kekurangan Redmi Note 10 menurut saya pribadi yang merasakan adalah bahwa Redmi Note 10 ini belum mempunyai fitur NFC. Mengingat fitur NFC menjadi hal yang penting saat ini ya, sangat disayangkan bahwa Redmi Note 10 ini tak mempunyai fitur tersebut. Dengan fitur NFC, transfer data bisa dilakukan lebih sederhana dan proses juga lebih cepat ya. Misal untuk mengecek atau mengisi saldo e-money atau juga untuk e-tol. Menurut saya itu saja sih yang saya rasakan untuk kekurangan dari Redmi Note 10 ini. Mungkin kalian merasakan kelebihan atau kekurangan yang belum saya sebutkan, kalian bisa menulis di kolom komentar. Oke sob, sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kalian.